Teman-teman cari earphone yang cocok untuk gaming di bawah 100.000? Mungkin ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Simak video ini sampai habis. Selamat datang di Kudu Channel. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah earphone dari Viata Boom X Ultra Bass. Ngakunya high-res stereo audio. Ya, singkat aja spesifikasinya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang unboxing. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini drive unitnya 10 mm alias drivernya ini di dalamnya ini. Kemudian frekuensi respon range di sini tulisnya ya 20 sampai 20.000 Hz. Tapi high res. Nah, ini dia. Kemudian impedansnya 16 ohm, toleransinya 15%, sensitivitas 96 desibel dengan toleransi 3 desibel. Panjang kabelnya 1,2 meter dan jacknya 3,5 mm. Oke, bagaimanakah kualitasnya? Mari kita mulai. Nah iya teman-teman, kalau tadi kan saya bilang murah ya di depan ya. Nah ini di bawah 100.000, ini harga Jakarta dan ini official shop. Nah kalau teman-teman yang di luar Pulau Jawa mungkin ongkirnya yang bikin mahal ya. Tapi ini untuk harga aslinya, harga produknya ada di sekitar 80 ribuan, ada 89 ribuan gitu ya. Nah pertama-tama kita masuk ke musik akustik. Lagu tesnya adalah Wonderwall, covernya dari Boys Avenue, Wonderwall-nya Oasis. Oke. Yang pertama kali menjadi sorotan buat saya adalah ini equalizernya teman-teman. Equalizernya itu seperti kita ada di sebuah aula yang kosong. Jadi menggaung, beda ya, bukan menggema. Kalau menggema itu yang berulang, jadi ho 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 ho. Nah itu menggema. Tapi kalau menggaung jadi seperti ada efek ruangan besarnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk genjrengan gitarnya, gitar akustik, baik itu senar nilon ataupun senar string yang metal, itu cukup detail, cuman pickingnya ketika dipadu dengan genjrengan, nah itu kurang dapat. Di earphone lain saya bisa mendengar pickingnya itu dengan, ya istilahnya melodi ya, melodinya itu dengan cukup kerasa gitu. Nah, tapi untuk yang ini dia tertutup. Nah, masih terdengar meskipun tipis. Kemudian untuk vokalnya juara. Vokalnya gede banget. Jadi menonjol. Nah, gitu. Dan di sini, nah ini di sini tulisannya ultra bass ya, teman-teman ya. Dan bener bassnya wow. Ini hanya untuk akustik loh. Jadi suaranya itu gede, treble-nya flat, agak flat tapi bassnya gede. Meskipun gedenya ini hanya bermain-main di kepala, nggak sampai ke dada gitu. Nah itu untuk musik akustik. Berikutnya musik pop, Thinking Out Loud dari Ed Sheeran. Dan di sini lebih kerasa lagi teman-teman. Beneran ultra bassnya, gendut banget bassnya. Vokal karakternya Mas Sheeran itu dapat. Karakter ya kalau nyanyi gitu, oh ini langsung Ed Sheeran gitu. Jadi karakter suaranya kena. Bassnya yang super besar ini buat telinga saya ini agak menutupi instrumen yang lain. Jadi karena bassnya itu menggaung. Nah, jadi sedikit menutupi instrumen yang lain. Harmoninya masih dapat. Cuma ya itu kegendutan bassnya buat saya. Nah, terus ya masih ada dinamisnya, masih bisa asik enjoy mendengarkannya. Dan ketika di sepertiga lagu, 3/4 lagu itu kan sudah ada gitar elektrik gitu ya. Nah, itu melodinya dapat banget. Tapi kalau melodinya pakai gitar akustik mungkin nggak akan kedengaran. Nah, tapi ketika pakai gitar elektrik kena banget. Itu dari musik pop. Kemudian kita dangdut. Buat saya ini eksekusi kick bassnya di sini yang paling kerasa banget, kick
bass. Berasa kayak kita itu duduk di depan drum yang lagi dimainkan kenceng gitu. Jadi kita duduk di depan kick bassnya, nah, kick bassnya ketika diinjak itu kerasa banget di kepala. Kan. Suara keseluruhan itu rasanya benar-benar hanya ada di kepala, jadi ngambang teman-teman, nggak masuk ke dada, ya hanya berputar-putar di kepala. Kemudian treble dan midnya memang sama, terasa flat. Ketipungnya itu juga ngambang, vokalnya juga ya mayoritas semuanya ngambang, kecuali bassnya karena dia berputar-putar terus di kepala. Sedikit banget ya, kadang-kadang ada ketukan atau kick bass yang masuk ke dada gitu, tapi mayoritas itu hanya berputar-putar di kepala. Buat saya ini kurang asik. Masih bisa goyang sih, cuman ya agak ngambang tadi. Nah, itu dari dangdut. Kemudian kita masuk ke EDM. Lagu tes pertama The Evener Fade Outlines. Nah, ini untuk saya jadi agak pusing karena saking besarnya bass dan mainnya di kepala aja. Ini malah menurut saya sama sekali nggak masuk ke dentuman ke dada yang biasanya kalau teman-teman dengerin bass itu dadanya kan ada kerasa der, nah gitu kan. Nah itu buat saya nggak ada karena gaungnya tadi hanya bermain di kepala. Untuk high-nya, suara-suara yang high itu agak bisa ngimbangin sih, masih terdengar ada, vokalnya juga dapat. Nah, instrumen yang lain sama seperti yang lagu-lagu sebelumnya agak flat itu. Kemudian ditambah lagi beatnya dari Martin Garrix yang Animal. Ini bener-bener ya hanya bermain di kepala sama. Jadi rasanya itu ketika yang instrumen yang nah kayak gitu aja teman. Jadi itu tuh bass banget tapi nggak nyampe ke dadanya. Rasanya tuh cuman di kepala dan flat ada di situ, nggak kemana-mana. Jadi buat saya nggak asik. Saya nggak bisa dapat asiknya dengerin Martin Garrix yang Animal pakai earphone ini. Nah kemudian untuk yang bass boosted, karena tadi di awal sudah dikenalkan dengan bass yang bermain di kepala dan terasa gitu, saya siap-siap mual nih untuk bass boosted. Nah ternyata, malah tidak sebombastis yang sebelumnya. Justru malah bassnya itu seperti diredam. Hasilnya masih sama flat. Detailnya sih detail, cuman ya bassnya memang di boost, memang besar, cuman over, tapi nggak sebombastis yang lain gitu. Nah itu dari EDM. Berikutnya metal. Nah ini treble-nya flat banget, gitar melodi, gitar elektrik, snare drum, pokoknya yang suaranya tinggi itu flat. Stereonya nggak terlalu main lemparan kiri kanan, jadi terasa seimbang aja kiri kanan, sekalipun di dalam mixing musiknya di sana sudah di kiri kanan dimainkan di situ, tapi di earphone ini dihantarkan sama kanan kirinya. Ada terasa sedikit perbedaan volume ketika main kiri kanannya, tapi hampir seimbang. Kemudian bassnya rasanya di sini nggak terlalu ultra lagi. Karena ya entah kenapa di musik metal yang ini, di Nightmare ini, dia bassnya seperti diredam, seperti di bass boosted tadi, nggak sebombastis yang musik-musik sebelumnya. Kemudian untuk detail instrumen dari double pedal, ini seperti hanya asal pukul aja, asal gitu. Jadi kerasa semrawut. Cabikan bassnya Johnny Christ gitu, rasanya yang kayak ada lebah di telinga kita tuh. Ya kayak gitu tuh. Dan kerasanya berantakan. Kemudian di Carry On, wah ini kan speednya tambah nih, musik yang Carry On E7X. Nah ini semakin kerasa lebih berantakan lagi. Drum speednya ya agak kena sih, cuman ya ketutup kick bassnya. Jadi meskipun dengan tom-tom yang gitu, ketutup sama double pedal gitu, tapi suaranya nggak gitu ya, tapi
Kayak gitu. Kemudian melodi sama gitar melodinya Sinister Gate itu dia kan punya karakter suara gitar sendiri. Nah ini seperti dia pakai pinjam gitarnya orang. Karakter gitarnya dia hampir nggak kedengeran. Nah itu untuk Avenged Sevenfold. Kemudian speednya naikkan lagi di Dragon Force, Through the Fire and Flames. Nah ini kalau komposisi bassnya ini nggak sebesar ini, detail gitar, keyboard, tabuhan drum itu sebenarnya rapi teman-teman. Rapi di musik ini, di Dragon Force ini. Sayangnya yaitu bassnya muter-muter di kepala. Gitar speednya itu dapat ketika yang main solo gitar yang sambil minum itu main gitarnya. Nah itu kena. Nah, mungkin ini earphone ini cocok untuk yang mixing tahun jebot kali ya. Karena kan Dragon Force itu rekamannya sekarang kan sudah kakek semua ya. Jadi ya sudah rekaman tahun-tahun lama gitu. Tapi earphone ini bisa mengeksekusi suara-suaranya itu dengan cukup rapi. Gitu, meskipun sedikit tertutup bassnya. Itu aja. Nah, itu untuk Dragon Force. Kemudian Disturbed, The Sound of Silence, yang selama ini dikenal sebagai suara yang guandem gitu, gede gitu vokalnya. Nah, ini vokal memang dominan banget di sini, teman-teman. Dentingan piano ya lumayan dinamis, selebihnya flat. Bassnya justru seperti tadi rasanya ketika kita mendengarkan bass boosted. Di sini nggak sebombastis lainnya. Gitu ya. Jadi seperti ada peredamnya, ada berkurang lah bassnya. Perkusi itu kerasa banget gaungnya. Nah ini malah bassnya itu yang main adalah suara perkusinya. Jadi gaungnya itu justru dari perkusi, bukan dari kick bass, bukan dari bass gitar gitu. Tapi justru dari perkusinya. Dan dari yang lain tadi, eksekusi untuk lagunya Disturbed yang The Sound of Silence ini, dia paling enak hasilnya yang saya dengarkan ya. Jadi komposisinya lebih dapet lah di sini. Nah, selanjutnya yang komposisinya lebih kompleks lagi, orkestra. Di sini alat gesek atau string itu flat. Jadi kerasanya ya datar aja meskipun di sana main nada. Detailnya lumayan. Nah, begitu timpani dan kick bass atau drum besar itu kan kalau orkestra itu kan kick bassnya ditabuh gini ya, ditabuh gini bukan diinjak. Nah itu bassnya kan lebih besar. Nah di situ ketika timpani dan bassnya itu masuk, walah itu bener-bener kayak kepala kita tuh diremes, gitu. Nah, sebenarnya sih overall dinamis, dari keseluruhannya itu dinamis. Karena cuman saya pribadi agak terganggu sama ya itu tadi timpani yang dong 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 dong. Cuman itu aja, selebihnya ya kita masih bisa menikmati orkestra. Nah berikutnya untuk nonton film, saya seperti biasa nontonnya saya coba yang Transformer. Ada 2 potongan film yang saya pakai. Yang pertama Dark of the Moon, pas bagian kejar-kejaran di jalan tol. Nah itu kan di sana tembak-tembakan, terus suara dentuman banyak gitu ya. Nah ini rasanya itu ya seperti bioskop, cuman dengan subwoofer yang kegedean. Jadi efek-efek, itu wah itu agak over ketika di situ ada diselipkan sedikit dialog dari karakter manusia atau karakter ya robotnya gitu kan, itu agak sedikit ketutup. Jadi malah justru efek-efeknya yang bombastis di sini. Waktu transformnya, ketika itu kan, nah gitu berubahnya itu, nah itu buat saya nggak enak. Jadi terlalu, teman-teman pernah tas kresek di ginian, nah kurang lebih kayak gitu. Cuman ya memang ada efek-efek ya, sebagai film gitu kan. Nah tapi pas dialognya ini sih renyah. Jadi ketika saya coba untuk yang lain di film yang satunya yang Age of Extinction, ngomongnya susah. Nah itu waktu perang akhir yang si Optimus ketemu dinosaurusnya itu ya.
Nah, itu dialognya di situ enak. Dialognya itu renyah. Sekalipun dengan efek suara robot gitu. Nah, itu untuk nonton film, teman-teman. Nah, ini dia akhirnya. Untuk bermain game. Tadi di awal saya bilang untuk main game ini cukup recommended. Nah, ternyata benar. Di sini menggelegar, teman-teman. Saya coba untuk PUBG. Menggelegar saat drop dari pesawat. Jadi pesawat itu suara mesin pesawatnya kedengeran. Jadi kayak kalau kita beneran naik pesawat, jadi suara mesin dari turbonya itu kedengeran. Gitu kedengeran, Mbak. Dan itu enak. Kemudian ketika terjun dengan parasut itu juga landai gitu, suara sekitarnya yang memang seharusnya kita dengarkan ya seperti itu. Jadi seperti alami malahan bermain gamenya. Nah, ini memang cocok banget buat teman-teman yang nyari earphone cocok untuk gaming di bawah 100.000, teman-teman. Karena semuanya dieksekusi dengan baik. Suara teflon yang twang gitu juga ya kayak kita dengar alami aja di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu untuk bermain game. Nah, satu lagi untuk bertelepon. Nah, di sini suara lawan bicara memang sedikit ngebas dan besar gitu ya. Dan mikrofonnya ini, teman-teman. Mikrofonnya ini tangkapannya tajam. Suara kita sekalipun kita ngomong pelan, dia jadi seperti HD mic. Mikrofonnya high definition. Jadi sekalipun kita ngomong pelan, di sana terdengar keras. Nah, gitu. Nah, meskipun karena kabelnya ini kan ada rubber, semi rubber gitu ya. Jadi dia gampang menggelantung. Sehingga ketika dia sedikit ada gesekan itu cukup mengganggu. Itu masuk banget ke mikrofonnya. Nah, itu tadi detail-detail analisis yang sudah saya tes dari Viata Boom X Ultra Bass. Oh ya, beberapa catatan dari saya. Dari semua detailnya tadi, itu ketika untuk mendengarkan musik ya, itu teman-teman kalau pernah di jalan mendengarkan orang naik mobil yang musiknya over, kemudian kacanya ditutup. Nah, itu kan kedengeran dung 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 dung. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian satu lagi, jangan coba-coba volume di atas 90%. Serius, saya udah nyoba, kaget dan kapok. Bisa jebol telinga, teman-teman. Bahkan 1 menit aja. Nggak nyampe 1 menit, bisa bahaya lah buat telinga kita. Jadi jangan di atas 90%. Saya coba ini ada di volume ya 50-60%. Itu sudah cukup. Sudah, bahkan sangat keras. Ya, itu saja. Nah, itu tadi teman-teman analisis atau review dari Viata Boom X Ultra Bass ini. Jika teman-teman punya pengalaman lain ketika menggunakan produk yang sama yang saya gunakan, bisa di-share di kolom komentar sehingga informasi yang kita dapatkan semakin banyak. Kita bisa saling membandingkan gitu kan. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.